Bayangkara FC tidak berhenti untuk terus mencari pemain berkualitas demi menambah kekuatan tim di putaran kedua Liga 1 2023-2024 setelah mendatangkan 3 pemain lokal yakni Arif Satria, Iputu Gede Juni Antara, dan Witan Sulaiman. The Guardian membidik nama-nama lainnya. Salah satu nama pemain yang masuk ke radar Bayangkara FC adalah Rezaldi Hehanusa. Bayangkara FC tertarik untuk mendatangkan Rezaldi Hehanusa dari Persib. CEO Bayangkara FC Sumarji mengakui bahwa sebelum putaran kedua Liga 1 2023-2024 berakhir, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa tim untuk meminjam pemainnya. Beberapa tim seperti Persija Jakarta, Persib, Ranusantara FC, Borneo FC, dan Madura United sudah memberikan daftar nama pemain yang bisa dipakai Bayangkara FC dengan status pinjaman atau transfer. Setelah mendapatkan nama-namanya, pelatih Bayangkara FC Mario Gomez menginginkan 2 pemain dari Persib. Kedua pemain itu adalah Iputu Gede Juni Antara dan Rezaldi Hehanusa. Sejauh ini, baru Iputu Gede saja yang merapat ke tim milik Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Kemarin itu ada 7 pemain lokal yang sebenarnya dibutuhkan Coach Mario Gomez. Saya lupa nama-namanya, tapi yang saya ingat itu 5 pemain. Mereka adalah Putu Gede, Rezaldi Hehanusa, Arif Satria, Witan Sulaiman, dan terakhir Komarudin, ucap Sumarji. Lebih lanjut, kata Sumarji, perpindahan Iputu Gede ke Persib ke Bayangkara FC tidak perlu diramaikan. Pasalnya Putu Gede diminta kembali memperkuat Bayangkara FC lewat surat tugas yang diberikannya. Seperti diketahui, Iputu Gede memutuskan untuk keluar dari Bayangkara dan bergabung ke Persib pada awal musim Liga 1 2023-2024. Bek asal Bali itu pun mendapatkan durasi kontrak 2 tahun bersama Maung Bandung. Ternyata ada perjanjian yang telah disepakati bersama antara Persib dan Bayangkara FC terkait kepindahan Iputu Gede Juni Antara. Saat kami melepas Putu Gede ke Persib itu ada sebuah perjanjian. Dalam perjanjiannya dengan Persib, Putu Gede bisa kembali ke Bayangkara FC apabila ada surat tugas kedinasan. Persib pun sudah tahu itu tentang perjanjiannya, katanya. Bayangkara FC pun memutuskan untuk meminta Putu Gede balik dengan mengirimkan surat tugas kedinasan ke Persib. Alasan karena Bayangkara FC butuh pemain kuat demi membuat tim keluar dari zona degradasi. Jadi memang kami butuh Putu Gede untuk putaran kedua. Ya bisa dibilang sudah menjadi resiko bagi pemain yang berstatus anggota. Ketika ada surat dinas, mau tidak mau mereka harus kembali lagi. Lanjutnya, kehadiran Iputu Gede juga diminta oleh Mario Gomez. Adapun ada pemain berstatus anggota kepolisian tidak diinginkan oleh Mario Gomez dan kini membela beberapa klub di Indonesia. Ini berbeda ya dengan Anthony Putro Nugroho yang kini bermain di Ranusantara FC. Dia juga berstatus polisi, tapi kami tidak kirimkan surat dinas ke Ranusantara FC karena memang Coach Mario Gomez tidak butuh dia. Jadi, kami tidak panggil dia untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pulau Dewata Bali menjadi pilihan utama Alberto Rodriguez Martin untuk mengisi waktu libur latihan Persib pada masa FIFA Matchday. Seperti yang diketahui, pelatih kepala Boyan Hodak sempat memberikan hadiah liburan kepada para penggawanya selama 5 hari pasca pertandingan melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 8 November 2023. Dengan masa liburan tersebut, Alberto Rodriguez memilih untuk mengisi ulang tenaganya setelah menjalani serangkaian pertandingan di kompetisi Liga 1 2023-2024. Bahkan Alberto mengungkapkan dirinya enggan memikirkan sepak bola pada masa liburannya tersebut. Saat ini, saya fokus untuk meluangkan waktu saya untuk berhenti memikirkan sepak bola. Saya berencana mengisi ulang tenaga agar bisa kembali bugar setelah beristirahat, kata Alberto. Meskipun masa liburannya masih berlangsung hingga hari ini, pemain berkewarganegaraan Spanyol tersebut mengaku siap untuk kembali berlatih bersama Persib yang direncanakan akan dimulai pada esok hari Selasa 14 November 2023.
Kami akan bertanding dengan sangat baik saat sudah melawan Dewa United. Hal itu karena kami memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan, ungkapnya. Diketahui, mengingat terdapat agenda FIFA Matchday pada pertengahan bulan November 2023, Persib akan kembali bertanding melawan Dewa United di Stadion Indomil Arena pada Minggu 26 November 2023. Dilihat di atas kertas, Persib saat ini berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 35 poin dari 9 kemenangan, 8 imbang dan 2 kekalahan. Sedangkan Dewa United saat ini berada di peringkat 10 dengan mengoleksi 25 poin dari 6 kemenangan, 7 imbang dan 6 kekalahan. Bursa transfer pemain pada pertengahan musim Liga 1 2023-2024 sedang berlangsung dan geliat perburuan Persib semakin panas menjelang pertengahan November 2023 ini. Kode keras bos Teddy Cahyono terbongkar, pemain berposisi bek segera direkrut. Persib Bandung diketahui telah melepas 2 pemainnya untuk bergabung ke klub lain di putaran kedua nanti. Mereka adalah Erianto ke PSPS Riau dan Iputu Gede Juni Antara ke Bayangkara FC. Sementara itu beberapa nama dikaitkan untuk menjadi pemain anyar Persib, apalagi pos bek kanan yang kini kosong membuat beberapa nama mulai dikaitkan dengan Maung Bandung. Pertama ada Henhen Herdiana yang dikabarkan segera kembali dari peminjaman dari klub Dewa United. Henhen Herdiana dibutuhkan tim Persib untuk mengisi pos bek kanan. Kemudian ada nama Asnawi Mangku Alam yang juga berposisi bek kanan dikaitkan dengan Persib. Kapten timnas Indonesia itu pun habis masa kontraknya di Jeonnan Dragons Korea Selatan akhir tahun 2023 ini. Satu nama lagi yang dikaitkan dengan Persib adalah punggawa timnas Vietnam Phu Van Tan. Posisi Phu Van Tan sebagai bek kanan kini masuk radar perburuan bek menurut laman transfer market. Lebih lanjut, ada yang lebih menarik pada bursa transfer paruh musim yang dilakukan Persib saat ini. Perburuan pemain terbilang senyap dan masih belum diketahui siapa sosok baru yang akan bergabung. Namun baru-baru ini bos Persib Bandung Teddy Cahyono telah memberikan kode sosok pemain yang akan bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Melalui akun Instagram pribadinya, Teddy Cahyono sempat membuat story dengan kode nomor punggung 4 yang disinyalir menjadi kode kedatangan pemain baru di Persib. Spekulasi pun bermunculan di mana para fans mulai mencari tahu tentang sosok bernomor punggung yang dimaksud dalam kode bos Persib Bandung tersebut. Satu nama akhirnya mencuat, yakni pemain berposisi bek yang bermain untuk Sabah FC Gabriel Perez. Pemain berkebangsaan Brasil itu memiliki posisi murni sebagai bek tengah. Adapun cocokologi yang ditemukan dari Gabriel Perez merapat ke Persib, di mana sang pemain kini di Sabah FC menggunakan nomor punggung 4 sesuai dengan kode yang diberikan oleh bos Teddy Cahyono. Melansir data transfer market, kemungkinan bergabungnya Gabriel Perez ke Persib meningkat hingga 88% deal. Bisa jadi pemain akan segera berkostum Persib, terlebih karir Boyan Hodak di Liga Malaysia yang cukup panjang sebelumnya membuat sang pelatih lebih tahu karakter yang sesuai dibutuhkan tim. Sementara itu, sosok Gabriel Perez sendiri bisa dibilang potensial untuk mengisi pos bek tengah Maung Bandung. Usianya masih 26 tahun, terbilang muda dibandingkan bek tengah asing Persib yang ada sekarang, Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez yang telah menginjak kepala 3. Musim ini Perez sendiri telah memainkan 3 laga bersama Sabah FC di AFC Cup dan cukup produktif dengan bek karena telah mencetak 2 gol. Keuntungan lainnya, jika Persib akan merekrut Gabriel Perez adalah nilai pasar yang cukup murah dibanding pemain asing lainnya di Indonesia. Kontrak Gabriel Perez diketahui memiliki harga 2,61 miliar di Sabah FC. Namun jika tim Maung Bandung ingin mendapatkan tanda tangan Gabriel Perez, maka dipastikan ada pemain asing lain yang akan hengkang di skuad putaran kedua. Pasalnya kini Persib masih punya susunan pemain asing lengkap dengan adanya Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Levi Madinda, Davida Silva, Ciro Alves, dan Daisuke Sato. Menarik untuk ditunggu perburuan pemain baru di Persib di pertengahan musim akan seperti apa? Mungkinkah Boyan Hodak mencari pemain baru di posisi bek tengah untuk menyelesaikan musim ini?